Terus kenapa tiba-tiba dia beralih fungsi di sekretariat? Baru satu orang yang urus ini barang. Tapi kenapa satu orang yang urus? 3 orang kan? Ya, ada bidang SD, bidang SMP, dan harus 3 orang ini bersama-sama urus di situ. Tapi kenapa cuma satu orang? Kenapa satu orang itu ada apa ini? Bukan ya bisa jadi kalau ada 12 orang itu mungkin 10 orang, 2 orang yang operator, yang 10 ini urus yang di bawah yang lain-lain sudah mungkin bisa tambahkan staff. Jadi yang 1 orang ini tidak beban urus 7 orang, 12 orang, 10-2 istilahnya kan, 10 yang urus kumpul data, 2 orang yang eksekusi begitu. Karena saya begitu 10-2. Ini siapa yang memindahkan? Siapa yang memindahkan? Ini jadi kasihan ini 1 orang jadi beban. Harusnya bisa dikerjakan oleh 10 orang, 12 orang, istilahnya 10-2, ya kan? 10 yang eksekusi data, 10 yang atur data, 2 yang eksekusi di barang, begitu toh? Jadi masuk. Ini kenapa? Siapa yang pindahkan ini? Kan saya kasihan akhirnya seolah-olah negara membebankan pada seseorang gitu loh. Dan yang memberikan kewenangan itu siapa? Urusin tunjangan sekian ribu. Ya pantas saja kan bermasalah banyak yang mengeluh. Kalau model begini, kalau memang ini beban tinggi, kita tinggal dilaporkan, maaf, saya tidak mampu. Tapi kenapa terima ini beban yang tinggi juga 100.000? Kenapa tidak cari 11 orang tambahan lagi? Jadi ada tim 12, 10 yang untuk ambil data, 2 orang eksekusi di barang. Kan selesai, urusan tuh banyak yang bantu. Tolong dijelaskan kepada saya. Siapa yang memindahkan ini kegiatan ini tolong diselidiki. Tolong, ada apa ini? Kenapa bisa begini pekerjaan urusan bidang-bidang? Kok ada orang tidak punya kewenangan dipindahkan dan diberikan kewenangan kepada orang. Setelah dikasih operator kok kerjanya operator mana? Masih. Operator apakah tugas pergi untuk uji petik di lapangan? Ya? Tidak. Apakah operator punya tugas untuk mendengar masukan dari masyarakat, masukan dari kepala sekolah, masukan dari guru? Kalau saya bisa sampaikan sebenarnya. Tidak, bukan, jangan bicara sampaikan. Saya tanya aturan. Ya? Tidak. Ya? Berarti operatornya klik, no? Nah, kenapa? Ya? Jadi itu sudah sistem kan? Tinggal klik. Saya jangan juga tanya sama kepala dinas PK provinsi ini. Artinya jangan sampai kan sepertinya kita seolah bodoh semua atau dibodohi dengan seolah-olah ada orang lain yang punya tanggung jawab besar di dinas ini, ya. Selain bupati gitu loh, ada seorang yang punya tanggung jawab besar, dia punya tanggung jawab moral besar, sehingga dia perlu melakukan upaya-upaya di luar kewenangan dia. Ya kan? Apakah berarti dengan tugas untuk memastikan guru mengajar tidak di lapangan, di sekolah? Yang kedua, apakah operator punya hak untuk memerintahkan kepada guru atau kepala sekolah membuat surat pernyataan? Tidak. Ya? Tidak. Ya. Ini kemarin katanya harus buat surat pernyataan berdasarkan data yang masuk. Saya bingung. Ini operator atau kepala dinas ini? Saya jadi bingung ini. Ya? Apakah saya yang salah menyalahgunakan kewenangan saya sebagai bupati bertindak di luar kewenangan saya, ataukah staf yang bertindak over di luar kewenangannya dia? Jadi kalau saya sekarang tanya tupoksi masing-masing, ya. Apakah operator itu harus melakukan uji petik di lapangan? Ada data informasi yang masuk dia berkoordinasi atau dia hanya utak-atik itu data? Sekretariat yang urus tunjangan siapa lagi? Selain Kepi. Tidak ada orang lain lagi. Kenapa? Kenapa? Karena saya pikir waktu itu awalnya memang bagian dari sekretariat dan dia sudah ditunjuk. Jadi ternyata setelah ditelusuri dan membaca itu ternyata bukan menjadi bagian dari sekretariat. Dan kalau kita lihat dari Oke, saya tanya kamu taruh sini, masuk ke sini berdua. Sini. Udah tadi mengutuk terus. Ya, WA sudah. Ya, lanjut ini. Tapi saya bertanya kepada Ibu Keti, apakah Ibu Keti ini
jabatan fungsional dan lain sebagainya, misalnya seperti setara kepala seksi atau kasubag yang ada di sekretariat, karena sekretariat itu hanya ada satu kasubag kepegawaian dan fungsionalnya itu analis perencana, yaitu kamasi. Sedangkan BKT itu selaku apa? Jadi kalau menurut saya itu BKT posisinya sebagai seorang operator. Tapi setelah melihat ini, dia tidak harus ada di sekretariat, harus ada di bidang, karena bukan menjadi bagian tupoksi dari sekretariat. Makanya sekarang itu kalau inspektur yang dicek di rumah siapa yang menugaskan dia berada di sekretariat, yang ngurus itu bukan kasihan dianya gitu loh, ya seorang gadis mungil gitu loh harus mengurus 7.000 dengan beban kerja yang tinggi, ini kan kasihan gitu loh. Tapi kok seorang gadis mungil juga mau terima tugas gitu loh, ya akhirnya siapa yang menugaskan dia di situ? Siapa yang menugaskan dia, Mas? SK kepala dinas, siapa kepala dinas yang ketiga itu? Belum saya sampaikan sejauh yang saya pikir itu dia tahu itu di aplikasi itu ada pengelolaan seberapa Sama saya bendahara juga begitu. Makanya saya tanya setiap tahun apakah ada SK? Harusnya ada ya. Makanya saya tanya, apakah dapat dibuktikan? Kalau untuk ibu punya wajib ada SK fisik yang Iya. Nah sekarang ini pemberian SK kepada dia kan jelas dasar hukumnya, dia kan jelas dia punya apa namanya ya konsiderannya ya. Sampai memutuskan dia untuk menjadi sedangkan ini kan barang ini kan tidak sinkron darinya. Barang ini kan kerjaannya bidang. Tapi kok tiba-tiba dia mendapatkan SK? Dasar pertimbangannya apa gitu loh? Dan ngurusin ini dan kan tidak sinkron antara SK yang keluar dengan peraturan bupati. Ya kan? Nah ini yang saya mau pertanyakan ini ya. Karena seolah-olah si Keti ini ya yang ada di sini seolah-olah dia ini sebagai seorang pejabat yang punya kewenangan mengambil sebuah keputusan dan kebijakan. Sehingga saya pun sebagai bupati ini ya dianggap bahwa memang ya tidak perlu tahu kebijakan yang diambil. Karena dia sebagai penentu di situ, maka saya bingung nih kapasitasnya dia apa gitu loh. Kalau di kapasitas operator kan pasti sudah ada tugas operator itu apa kan, sudah jelas peran tugasnya. Nah ini kondisi operator apa ya, pergi cek, operator pergi uji petik, mendengar laporan, bahkan sampai memerintahkan untuk mengeluarkan surat pernyataan. Apakah memang mekanisme kerja di sini toh? Nah ini yang saya meluruskan gitu ya. Jadi ya saya memang jujur datang belajar di sini. Ya, saya juga memang ingin tahu seperti apa mekanisme kerja di sini. Karena yang saya tahu berdasarkan aturan dan berdasarkan peraturan, ya, undang-undang dan peraturan itu tidak seperti itu mekanisme kerja. Urusan dengan dunia, makanya ini apa ya? Aturan ini ada untuk memberikan kemudahan, ya, dan juga agar efisien apa ya, efektif dan efisien gitu loh. Tidak dibebankan pada satu orang. Kan ya saya jadi bisa berpikir, loh ada apa ya? Kenapa dipindahkan di sini kalian dikelola oleh satu orang? Oh satu orang yang kelola ini apa bidang-bidang ini kepala seksi yang kepala seksi GTK hanya menjadi ini apa gambar saja, mereka hanya bukan mereka punya tugas. Kok bisa diambil alih oleh seorang staf dan dia yang mengurus semua itu 7.000? Konyol itu nama pernyataan atau pertanyaan yang memang saya butuh jawaban. Itu loh, aneh kan? Bukan kewenangannya dikerjakan, bukan kewenangannya tapi mengambil keputusan di luar kewenangannya. Setelah operator semua kan tinggal klik selesai. Kalaupun ada data yang kurang dia telepon, oh ini ada data yang kurang mau dilengkapi. Agar sekolah yang bersangkutan itu menginformasikan kepada guru yang bersangkutan untuk melengkapi datanya agar tunjangannya bisa dicairkan. Dan mungkin itu aja kalau ada tiktokan dengan sekolah. Sama saya ini bukan provinsi gitu loh. Kan saya cek di provinsi. Orang bilang udah nggak usah datang yang
melengkapi datanya untuk bisa itu. Dia tidak perlu harus berangkat di Kupang lah, bolak-balik urusan data. Nah, ini saya jadi bingung dengan staff di sini, tapi staff kok rasa seperti pimpinan gitu loh. Terus dalam konferensi pers itu mengatakan bahwa yang staff ini punya pimpinan. Nah, terus saya ini apa ini? Itu ya, ini silakan masih tolong jelaskan kepada saya terkait dengan apakah ada peluang atau apakah ada kewenangan operator untuk menggantikan nama guru dengan guru lain. Silakan. Ini mau saya sampaikan untuk terkait yang mau masukkan operator di itu lain. Kalau di situnya satu itu ketika itu jadi kerjaan. Baru saya sampaikan pekerjaan saya sebagai operator Kapolri. Operator Kapolri kalau untuk memindahkan nama guru dari satu sekolah ke sekolah lain asal ada SK. Contohnya kemarin kebijakan yang pimpinan daerah terkait kebijakan. Nah, itu kan kita pindahkan dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Ya itu kami yang eksklusif. Ya, kalau itu memang ada kebijakan, biasanya bisa diseleksi kebijakan. No? Sedangkan untuk Bukan, maksudnya gini. Ini orang kan 6 bulan ini sudah contoh kasus masalahnya. Jadi kita bukan bicara andainya, seandainya, apabila, jika, mungkin, bukan. Ada contoh kasus. Si Remigius ini 2024 semester pertama tunjangan terbayar. Masuk semester kedua bulan Juli, Agustus, September data valid, tapi tidak diproses pencairan, ya kan? Nah, masuk Oktober, November, Desember, ya kan? Tiba-tiba data bermasalah, makanya tidak dicairkan lagi. Setelah ditelusuri, ternyata namanya Remigius diganti dengan namanya Antonius atau Tonce. Ini tolong lurus ya. Diganti oleh Tonce, diganti. Kenapa tiba-tiba bisa berganti dia nama sehingga dia tidak keluar di dalam nominasi kan? Tidak mungkin kementerian langsung keluarkan data tanpa ada usulan dari bawah. Yang punya kewenangan untuk istilah menggantikan itu atas usulan operator yang ada di sekolah. Saya cek operator di sekolah, operator sekolah mengatakan kami tidak pernah merasa merubah nama Remigius menjadi Antonius alias Tonce Dine, ya kan? Nah, oke, ini satu. Saya konfirmasi ke kepala sekolah lagi. Kepala sekolah, apakah kamu memerintahkan agar operatormu merubah nama, ya, atas Remigius diganti dengan nama Antonius? Kepala sekolah menjawab, saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk merubah nama. Tapi kenyataannya di sistem nama itu berubah. Itu, ya. Kira-kira siapa melakukan perubahan nama? Apakah dia punya kewenangan menggantikan nama orang lain di situ? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tiba-tiba orang titipan tidak pernah mengajar. Ya, ini kita bicara sebenarnya dengan fakta. Tidak pernah mengajar, tapi punya jam mengajar di dalam data. Dalam data kalau ada jam mengajar. Setelah ditanya, kepala sekolah bilang, saya tidak pernah memberikan jam mengajar kepada si nama yang diganti. Tetapi kenapa di data orang ini kok ada jam mengajarnya dia di situ? Kira-kira siapa yang mengisi itu jam mengajarnya dia? Nah, ini jadinya Remigius diganti oleh Tonce. Tonce tidak mengajar, tapi mendapatkan jam mengajar 6 jam di dalam datanya dia untuk memperkuat agar nominasi dari Tonce ini bisa mendapatkan tunjangan. Nah, seperti itu. Saya sudah cek semua ini kan tidak? Nah, kira-kira itu peluang siapa yang bermain? terkait untuk ubah data orang. Kalau terkait tunjangan, saya mengerti itu karena itu di aplikasi tunjangan ya. Itu dia operator tunjangan. Terkait kasus yang tadi Remigius tadi, itu kan dengan operator tunjangan di situ tunjangan. Di dalam apakah bisa berganti atau tidak, benar seperti itu.
Tapi bisa juga jual operator di tunjangan. Saya tidak ikuti proses. Bukan. Saya tanya sekarang, operator bisa mengganti atau tidak? Masa saya tidak tahu aplikasi tunjangan ya. Bukan, sekarang ini aplikasi apa yang ngurus? Dapodi. Dapur bisa tidak kok ganti? Di Dapodi kita bisa pindahkan dulu satu ke. Berarti bisa toh? Berarti bisa kan? Nggak usah mandi nanti gitu. Bukan, saya ini tunjangan tadi terkait. Maksud saya tanya, bisa tidak operator kabupaten memindahkan data sebenarnya? Bisa, kalau pindahkan sekolah itu bisa kan? Atau untuk kelas dengan kelas berapa? Saya tanya, operator bisa tidak untuk hati data? Kalau di dinas untuk Dapodi memang kita bisa pindahkan data. Ya makanya saya tanya sekarang bisa tidak seorang operator kabupaten memindahkan data? Bisa. Maksud saya, kalau kamu bilang tidak bisa, berarti mohon maaf ya, berarti kamu memang tidak punya ruang sih, posisi tidak memberikan ruang kepada kalian, dan tidak bisa ada dugaan kepada kalian. Maksud saya begitu. Tapi kalau operator di kabupaten masih bisa merubah ini data, ini yang maksudnya kita mau telusuri. Karena sudah ada case dalam kasus data Remigius berubah menjadi Antonius. Remigius, Antonius yang tidak punya jam mengajar bisa dapat 6 jam. Hanya untuk meluluskan Antonius ini bisa keluar nominasi dan bisa mendapatkan tunjangan terpencil. Ya kan? Ini nih yang menjadi pertanyaan saya, ini kan temuan ada. Nah, sekarang ini siapa yang kita masalahkan? Kalau tidak ada asap, tidak mungkin ada api. Justru karena ada api makanya ada asap. Saya cerita terkait penambahan yang mengajar. Kalau di Dapodi bisa kalau begini dari sekolah, bukan di sekolah yang mengajar sama yang mengajar dia dari sekolah. Operator kabupaten tunjangan tidak bisa juga. Kalau tunjangan, kalau mau tanya bisa dan tidak, saya penjawab betul bahwa terkait aplikasi tunjangan dan begitu. Memang begitu bisa. Ini maksud saya begini, adik. Ini sistem ini kalau bisa ini aplikasi kita bisa masuk tidak untuk ubah data betul. Kasih. Siapa operator sebelum itu? Masih. Ulang. Siapa operator sebelum Kedi? Siapa lagi? Siapa yang pernah mengurus tunjangan apa? Tunjangan, sertifikasi tunjangan. Yuk urus tunjangan apa dulu? Waktu itu tunjangan profesi, tunjangan khusus di 2016 juga. Satu. Yuk urus tunjangan apa? Saya urus tunjangan profesi Tunjangan profesi, tunjangan apa? Profesi dan apa? Tunjangan khusus. Jangan khusus. Tunjangan khusus. Yuk urus hal yang sama. tunjangan profesi, tunjangan khusus. Teman-teman inspektorat catat. Sekarang, bisakah kas pindahan? Itu pertanyaan itu kan? Bisakah diatur oleh operator? Hah? Bisa yuk. Mari. Saya akan begini Pak. Dalam aplikasi kalau masih tes yang sama misalkan tidak itu saya itu tempat yang lain, maka di dalam itu kalau SIM tool dia berbeda dengan SIM angkut. SIM tool itu hanya dari fresh data yang masuk dari data. Jadi apa yang kita Pertanyaan saya potong. Siapa yang masukkan data dari sekolah ke itu? Baik polisi. Baik, apa Ini yang saya mau jelaskan. Oke. SIM tool itu mirroring dari Dapodi. Ya. Dan dia hanya ambil, tapi tidak ada kewenangan untuk merubah apapun di situ kecuali cara. Tidak ada cara untuk merubah apapun di situ. Berarti sistem tutup. Tuh, kecuali merefresh gaji pokok, besar gaji pokok. Jadi gaji pokoknya orang kan bisa bertambah dengan berkala. Jadi kita refresh ke situ untuk menyesuaikan yang terbaru. Refresh juga ini tidak mengintip kita. Hanya refresh saja diambil lagi dari aplikasi entah dari mana untuk mungkin dari BKR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkininya ini. Begitu.
tempat kalau survei. Tapi tidak data yang Dia hanya bisa gaji pokok. Yes. Nah sekarang yang jadi persoalan, absensi nama bisa dirubah. Masih Yes. bisa atau tidak? Kalau waktunya saya itu bisa. 2016 itu semua nomor saya Ini tahun 2 ini berbeda. Tinggal di dinas yang sama, jawaban berbeda, operator yang sama, tetapi berbeda. Itu juga aturannya yang menyatakan waktu dulu you bisa, sekarang itu berbeda. Ada aturannya. Iya Pak. 2016 itu pensiun manual memang. Itu baru aplikasi. Betul, aplikasi juga mengalami perubahan. Demikian juga dengan Kapolri, versi ini. Jadi ada selalu pembaruan. Demikian juga dengan aplikasi. Ya, aplikasi itu berubah itu bukan selamanya. Biasa aplikasi itu berubah untuk mempermudah. Ya, nah sekarang yang tadi yang ditanya oleh ibu, bisakah dirubah nama diganti? 2020 tidak bisa. Masih 2017 kita manual bisa. manual bisa. 2023 Kita tahu itu kita. Nah ini kan dalam situ terjadi perubahan. Ya, artinya ada perubahan nama. Ini ada perubahan nama dari Remigius menjadi Antonius. Ini terjadi perubahan nama. Bahkan ada penambahan yang mengajar. Ini kira-kira mungkin ada Roh Kudus atau apa yang yang kasih itu kan sehingga bisa masuk di situ. Terkait penambahan yang mengajar di beberapa sekolah. Beberapa sekolah sebenarnya. Iya. Itu untuk nama, perubahan nama. Di aplikasi itu Ya udah berarti kan ada mainan antara sekolah dan operator di tempat. Konspirasi. Kita tanya sekarang. Siapa yang bisa menjawab ketentuan sekolah yang mendapatkan sanksi? Sekolah yang mendapatkan sidang khusus. Izin aku saya jawab yang periode lalu itu didasarkan pada SK Kementerian Desa menetapkan Desa terpencil. desa ada status desa Salten Ya. yang bisa itu adalah yang terkategori sangat tertinggal. Nah yang sangat tertinggal ini baik administrasi berarti apapun penilaian Kementerian Desa. Oke, sudah saya tahu tuh. Karena desa itu masuk kategori desa. Berarti yang menentukan sekolah itu sama. Setelah itu nanti akan muncul nominasi. Sekali lagi nominasi juga ini diloring dari Kapolri. Iya. Diloring dari Kapolri. Nominasi apa? Nominasi sekolah. Nominasi nama. Nominasi nama. Nominasi. Iya. Jadi biasanya nominasi inilah yang kemudian nantinya akan menjadi SKPK. Ya, nominasi kan masuk nominasi, ya kan dari timur dari Kapolri. Ya kan. Nah, sekarang ini yang usul Kapolri ini siapa? Dia Aparatur sekolah. ambil sendiri mah, dia otomatis mah dia ambil dari Kapolri. Jadi dia dengan sendirinya langsung masuk sudah dalam aplikasi. Yang mengusulkan ini nama-nama nominasi sekolah ini siapa? Operator. Begitu ini aplikasi kami buka mana? Langsung muncul nominasi di sini. Kalau ditelusuri kenapa muncul nama-nama ini gara-gara tadi kata sekolah tadi, kata desa tadi. Contohnya ada sekian sekolah di situ. Yes. Misalnya SD SMP ada 10. Yes. Ya kan? 10 punya data. Begini teman-teman. Biasanya kalau kami itu langsung taruh semua sudah di kementerian. Yang ada nama siapa saja mau satu kali semua sudah di kementerian. Nah, nanti muncul SK dari kementerian. SK dari kementerian itu sudah dasar bayar. Dasar bayar kepada sekolah atau langsung nama-nama? Nah, baik ini. Banyak. Yes. Oke. Dalam perjalanan, apakah operator bisa menggantikan nama dulu? Ketika dia sudah ada di dalam SK, SKTK tadi, maka SKTK kan 2 kali dalam setahun. Semester 1, semester 2. Antara semester 1 dan semester 2 bisa berbeda, bisa sama.
Kenapa kalau berbeda? Itu dia karena waktu masuk ini data dari ambil data politik ini bisa jadi yang muncul yang liru sekarang semester dulu tidak muncul. Jadi apa yang tersedia memang kan harus oleh kementerian. Persoalan munculnya si liru tadi ini kami juga tidak tahu riwayatnya bagaimana. Bisa karena NK, bisa karena NUPTK dan seterusnya. Iya. Nah sekarang yang memasukkan namanya liru ini siapa? Dan kami dari Dapodik tidak operator. Dapodik ya sederhananya begini, Pak. Di dalam Dapodik misalkan wilayah desa Merauke. Makanya yang kasih masuk nama-nama siapa yang berurusan ini? Kan itu Operator Dapodik sekolah. makanya kan operator kan ada manusia yang bergerak di situ. Yes. Toh. Kan di situ beda tapi tanpa ada manusia. Operator Dapodik sekolah itu mula data yang Nah, makanya saya bilang operator ini mungkin antara operator ini bekerja sama untuk bisa masuk nama atau operator kan begitu. Tentu saja kan operator bilang apalagi disuruh untuk menggantikan nama yang bersangkutan. Dan saya sudah cek kemarin operator bilang tidak ada menggantikan. Kepala sekolah itu bilang tidak pernah mengusulkan. Kepala sekolah itu tidak merasa menghentikan jam kerja. Jam mengajar, tapi ada jam mengajar di situ. Nah sekarang saya kembali lagi pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan untuk memindahkan urusan GTK ke sekretariat? Ya, siapa tadi seperti siapa? Siapa? Sekresnya siapa? Sekdisnya masih pagi itu juga saya. Pasti sebelum di sekdis ya. Kabit SMP. Berarti kalau di SMP waktu dia kita jadi sekdis dia bawa memang tunjangan ke sekretariat. Kalau kita Ya, betul. Kan sebelum Pak Didi di sekretaris beliau kabit SMP. Berarti waktu Pak Didi jadi sekdis beliau langsung bawa ini pekerjaan tunjangan ke sekretariat. Berarti begitu. Begitu kan? Hah? Jangan takut jawab. Supaya kita cari dia punya solusi. Mohon maaf. Benang merahnya. Supaya kita tahu solusinya apa, di mana, siapa penyebabnya. Kalau kamu diam begini, saya anggap kamu semua turut terlibat. Kamu semua yang lalai. Makanya itu cari, kasih tahu, jangan takut. Jawab apa adanya. Siapa yang dulu harus pindah? Karena kebiasaan manusia, uangnya ketika saya di sini, uang ini saya harus tarik harus pindah di tempatnya saya. Uang harus mengikuti saya. Money for me. Bukan money for program, tapi money for me. Begitu. Jawab, siapa yang ngalah? Pak Maksi? Yul? Pak Sabar? Apa? Rak Bogor? Lukas? Robert? Kamu kan sudah lama di sini. Oke, sampai memindahkan kegiatan dari bidang pindah ke sekretariat. Jadi memang karena ini SK kepala dinas yang menunjuk tidak di kepala dinas. Berarti kasih tahu, jangan bilang SK kepala dinas. Kami tahu itu SK kepala dinas. Saya tahu SK kepala dinas. Tadi saya sampaikan ibu SK kepala dinas. Nah sekarang masanya SK kepala dinas apa? Masanya sektisnya siapa sehingga dia pindah di situ? Bahkan nanti ini jawab tadi yang ditanya Bapak. Maksudnya SK-nya kakak kan Pak Bernata kan memang
di UGT itu dia pegang dasar pendidikan sebagai operator. Maka Jangan kau lari di UGT. Sekarang begini, masanya kenapa dia bisa pindah dari U dulu urusnya D tidak, dia itu pindahnya di sekretaris. Jauh itu Pak Martin. Kegiatannya itu berpindah Karena ketika Pak Didimus di SMP. kepala bidang SMP, dia jadi sekretaris, naik promosi jadi sekretaris, itu kegiatan pindah. Hah? Terus kenapa tidak jawab gitu dari tadi? Ini ya. Iya, nggak apa-apa. Ini biar kita sama-sama benahi, ya. Jadi tidak ada batasan satu orang paling super di sini, ya. Ini kita tim kerja gitu loh. Saya pun tidak pernah merasakan paling super loh. Bisa ditanya sama Sekda, saya tuh apa ambil keputusan terus panggil, ya. Saya panggil Sekda, saya panggil inspektur, ya. Saya panggil OPD terkait, ya, BKD, saya panggil bagaimana terkait di sini. Saya panggil semua, kita plenokan, kita putuskan bersama. Saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, walaupun saya bisa mengambil keputusan sendiri, karena saya berpikir ini kan teamwork gitu loh. Jadi saya tidak mau terkesan, oh sini paling pintar, oh yang lain nggak ngerti, ini nggak bisa. Jadi bapak ibu kita ada sini, yang lain hanya nonton. Bapak ibu menikmati misalnya dari Papua ada makan, yang lain hanya nonton. Ya. Ini kan lucu deh, nama gitu loh. Kalau kita ego bidang gitu loh. Rasanya di bidang ini dikerjakan, bidang ini dikerjakan. Nanti orang juga tidak nonton saja. Saya tidak mau gitu loh. Jadi maksud kita membangun kerja tim. Ini dinas pendidikan dinas besar, mengurus sekian ratus sekolah, ya, mengurus sekian ribu sekolah, sekian ribu pegawai, guru yang diurus. Itu nggak bisa satu orang mengurus. Dia mau hebat bagaimanapun tidak bisa. Saya tidak saya. Yang namanya agenda itu nggak pernah lepas dari saya. Karena saya punya keterbatasan memori saya. Kalau bisa cerita sekian teras memori, tapi saya masih rasa kurang lagi, ya. Saya butuh lagi, ya, untuk mencatat, untuk membantu. Selain itu, saya juga tidak langsung mengandalkan diri saya. Saya masih punya supporting system di bawah. Secara kewenangan mereka punya kewenangan. Ya. Kalau ada juga terbatas kewenangan, saya minta teman-teman seperti apa. Biasanya kalau kerja tim, saya ini kan kerja seorang-orang nanti itu di publik itu bahwa saya menderita, saya sakit, saya beban kerja tinggi mulu sekian ribu. Terus siapa yang perlu kerja? Kalau memang bekerja mampu, kalau tinggal bilang aja, toh maaf, saya serang diri, saya tidak mampu bekerja untuk urusan begini, ya. Jadi saya perlu didukung oleh teman-teman yang lain. Ini kan dari segi aturan sudah salah, dari segi kewenangan sudah salah semua, ya. Bekerja sudah sesuai aturan, sudah sesuai kewenangan, mengambil kebijakan di luar kewenangan. Lalu, kenapa saya bertanya seperti ini? Saya kan ingin tahu seperti apa seperti dinas ini. Karena ini mencari masalah. Saya tanya kemarin, salah satu sebelum bupati, harus tulis bupati terkait penambahan mereka punya tunjangan agar tetap geser di daerah. Harus tunggu anak-anak pulang balik dulu. Setelah sudah keluar ke bupati, tiba-tiba dapat informasi data Anda tidak valid. Kalau orang tidak upload saja ini untuk berpunya tunjangan tidak keluar. Tiba-tiba ada statement data Anda tidak valid. Yang omong ini dia bilang dia omong. Tidak valid ya. Kalau memang dia mungkin sebagai operator yang masalah, tidak terserah. Tapi kalau dia mungkin masih bisa berkoordinasi untuk melengkapi data, bukan melakukan verifikasi faktual atau melakukan uji petik terkait dengan laporan. Itu bukan kewenangan dia. Bagaimana bukan kewenangan dia cuma dicek di sini? Ini kan coba bukan kewenangan bapak ibu, dicek di bawah sana kan? Akhirnya nanti kalian bilang penyalahgunaan kewenangan. Ya, jadi saya sudah mendapatkan, ya, bagaimana mekanisme kerja di sini berdasarkan peraturan yang ada, ya, sudah jelas siapa kerja apa kewenangannya. Ya. Saya tidak punya tujuan apa-apa untuk misalnya bermusuhan yang sudah ada. Saya hanya mengurai di zona merah. Kira-kira ini produknya di mana? Ya. Saya pernah jadi DPRD Kilo. Kami berteriak di dewan, berteriak dalam rapat bagaimana perhatian pemerintah pusat agar ada alokasi, ada fasilitas, ada
penambahan kesejahteraan bagi buruh, kita berteriak. Jadi dari 3.000 sekian triliun APBN itu dialokasikan tersebut. Bahkan pendidikan itu 20% itu sudah menjadi mandatory spending yang tidak bisa ditawar-nawar, amanat undang-undang. Ya. Sehingga kita berjuang untuk di DPR RI. Sekarang uang sudah ada, dana BOS ada, sertifikasi ada, tamsil ada, ya, tunjangan sering ada. Tapi Pak, data angka lama belajar Sumber Daya hanya 6,3 tahun. Rata-rata anak itu hanya tamat SD. Data yang terbaru saya dapat, masuk SMA belum tahu baca tulis. Di sisi lain, ya, persoalan banyak yang muncul. Ya. Nah ini apakah saya sebagai bupati tinggal diam? Hanya menyaksikan situasi ini, ya, saya tidak peduli. Gak bisa dong. Enak aja, saya sudah disumpah kok jadi kebenaran. Saya sudah disumpah di hadapan Tuhan. Maksud saya dia nggak akan. Ya. Sehingga saya melakukan upaya saya. Sudah dengan berbagai cara. Saya sudah datang ke sini, bicara sampai marah-marah. Contohnya, dulu alasan kenapa Ibu Soli tidak dicairkan karena absen, padahal orang sudah mengabdi sekian puluh tahun, ini mau pensiun. Karena bicara profesional, bicara aturan, oke, saya bilang, saya ikut karena ini aturan, malah saya senang kalau teman-teman berpatokan pada aturan. Saya suka karena nanti kan tidak ribet, karena kalian udah punya patron satu, bicara terkait tunjangan, checklist, titik, selesai. Maksudnya tinggal checklist tanpa hadir pun, tinggal cek dokumen yang di aplikasi, tek, oke, dibayarkan tunjangan sama ini dari provinsi. Malah saya senang kalau bicara aturan. Setelah itu, kan kalian tahu salah satu staf ditikam di sini. Ya, tahu tidak? Ya. Apakah saya sebagai bupati saya tinggal diam dengan situasi biar terjadi lagi korban berjatuhan? Di mana kan nurani seorang pemimpin? Ya. Apakah tindakan kalian itu menjadi tumbal terus? Kan tidak mungkin dong. Saya perlu cari masalahnya di mana. Sekarang memang kita belum bisa urus karena Alo lagi sakit. Dalam perjalanan pengeluhan buruh begitu banyak. Tunjangan kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan saya toleransi. Ini sudah bertahun-tahun loh dari 2024. Kalau memang ada yang salah, diomongkan baik-baik. Oh ini kamu keliru, kamu begini, tolong dilengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada pembetulan, lu lapor kepada pimpinan yang ada di atas. Lapor kepada kepala seksi, lapor kepada kepala bidang, lapor kepada sekretaris, dan terakhir lapor kepada kepala dinas bahwa yang bersangkutan ini tidak melengkapi dokumen. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, saya tidak disalahkan. Saya tidak melakukan penjara. Ya. Bukan lu pergi, bukan kau punya tugas, kau pergi di desa, pergi cek, uji di sana, apakah ini mengajar. Tapi perlakuan itu tidak terjadi pada orang lain, hanya berlaku pada si A. Yang orang lain ini kok tidak berlakukan seperti itu. Ini kan kondisi yang ada, ya. Sehingga saya pertanyakan, dan bicara tunjangan kemarin terkait dengan religius, ini bukan baru kemarin, sudah dari beberapa minggu yang lalu. Saya sudah silakan terus ketemu dinas, oke, sudah ditindak lanjut. Tapi sampai kemarin pun itu belum ada pencairan. Sedangkan saya cek, yang lainnya sudah dicairkan, guru-guru yang lain. Ini saya lihat. Cek data, absen lengkap. Berkilah lagi. Antara bilang, oh ini absen begini, mulai berkilah. Padahalnya hukum itu tidak mendengar apa kata A, kata B. Yang hukum lihat, mana bukti. Kalau ada fakta, ya udah dibenarkan. Ada fakta. Sudah ada absen, kok masih perlu diklarifikasi. Kan lucu, berarti kan itu mencari-cari. Ya. Ini dulu alasan absen. Oke. Setelah sekarang ada absen, ada alasan lain lagi yang muncul. Dan yang paling munculnya lagi, saya lacak, kepala sekolahnya tidak melaksanakan tugas, pergi ke luar daerah, ya, pergi antar anaknya kuliah di Bali,
dari Agustus sampai September. Tapi kepala sekolah bisa tanda tangan absen. Operator ya mengaminkan ketidakhadirannya dia dan operator memvalidasi sehingga keluarlah tunjangannya. Dia terima untuk tunjangannya. Tapi ini guru yang lain dikejar dengan aturan dan lain sebagainya sampai pergi klarifikasi, tapi di kepala sekolah ya, dia diizinkan tidak hadir tapi ada tanda tangan, tapi terima tunjangan. Yang memvalidasi datanya adalah operator. Ini kan persoalan yang terjadi. Terus ketika banyak yang berteriak suruh saya diam. Enak aja ya. Lebih baik kalian yang di ini apa ya? Terus suruh saya diam. Nah ini keadaan yang terjadi ya. Bicara profesional, bicara aturan, oke, bicara saya suka, malah saya senang. Justru ketika kalian berpatokan pada aturan sepuluh kepala ringan. Walaupun kan saya ringan juga tidak ada beban. Jadi kalian pikir ketika segini saya ada pusing. Enggak dong, emang udah terbiasa. Paling tidak seberapa nih, saya pusing ya. Lebih banyak persoalan berat berarti lewat. Jadi ringan-ringan saya anggap. Jeb-jeb ringan aja lah gitu loh. Pas saya udah lewat, masih penyonyok-nyonyok. Ini kondisi yang ada. Sampai dengan hari ini masih banyak. Bahkan ada yang hangus sertifikat. Apa namanya? Pinjaman guru-guru banyak orang hangus. Tidak bisa dicairkan. Sedangkan yang ini uangnya siapa? Negara. Ya kan? Oke, betul, operator ya, bekerja ya. Pada prinsipnya harus guru bertatapan dengan murid. Mau guru melayani murid, kami melayani guru. Kadang-kadang saya jadi bingung gitu loh ya. Jadi ini mungkin Pak Inspektur, jadi saya tetap akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk dinas ini ya. Semoga kita akan periksa semua ya, nanti Bapak Ibu ya walaupun sudah berpindah tugas, tapi ketika ada hubungannya dengan yang bersangkutan ya tinggal dipanggil saja untuk diminta keterangan dan hasil BAP semua ya, agar kita mencari benang merahnya ya. Dan saya mau dinas ini ya, kalian sekarang ini ada di sini bersama-sama dengan saya mau kita meningkatkan legacy yang baik ya. Kita menata dinas ini lebih baik ya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu saya rasa pintar mampu semua ya dan bisa menata dengan baik ya saya pindahkan lagi ke tempat lain, tata lagi ke tempat lain ya. Sehingga saya ada masa jabatan juga saya senang saya meningkatkan legacy yang baik buat daerah ini, bukan calon main. Urusan ini orang lucu, urus sertifikat aja harus datang berbondong-bondong. Soalnya yang di provinsi, urus SMK juga dari rumah jadi main hitam-hati udah beres. Kenapa kita sini kok jadi persulit orang? Harus bertengkar dulu dalam ruangan, harus ribut dulu ya. Terus kayaknya ada satu orang yang paling power di sini, bahkan ada isu-isu kalau sini tidak ada, sini hancurin SBD, hancurin di dinas. Tak itu sebagai bapak pemerintah. Saya mau kasih tahu ya. Kalau saya ini kan punya kewenangan. Ya. Kalau kemarin saya gunakan kewenangan terlalu gampang. Untuk apa saya mau pergi rusak sapu tangan, kotori tangan saya? Nggak mungkin saya mau pukul orang. No, gua punya reputasi nggak akan mungkin. Sapu tangan ini ya saya kotori dengan hal-hal jadi punya orang kecil dan staff. Nggak akan. Saya punya cara kok. Hari ini juga saya perintahkan apa namanya bisa untuk komunikasinya juga bisa. Tidak ada sulit bisa saya punya kuasa. Tapi tersebut niat baik saya untuk bisa kita membenahi. Kalau saya mau geser. Tadi saya datang ke sini kenapa? Saya mau sadarkan kalian yang sudah pernah bekerja di sini, sudah tahu sistemnya. Mari kita benahi agar ini dinas baik. Selanjutnya lagi, kalau kalian kinerja bagus akan dipromosikan dan lain sebagainya. Kan begitu niat saya. Kenapa sama sekali dengan staff, sebut lagi staff? Lucu kali, nggak cocok. Tapi saya tidak tahu sebagai pemimpin di sini, sebagai pimpinan. Saya mengatur SDG sesuai dengan saya punya visi-visi ya. Tapi tidak melanggar aturan. Dan saya tidak mensuruh kalian melanggar aturan, tidak akan. Saya paling tak aturan. Kalau kita pramudia ya. Terus nanti ketika kamu bermasalah atau kamu kerja, tidak ada. Jangan, lebih baik
lagi. Ya, nanti juga ibu harus servis mungkin ada personil yang belum ada ini ya bisa ditambahkan. Tapi dilengkapi juga di bidang-bidang, jangan sampai ada bidang yang gemuk, ada bidang yang kurus dalam artian personilnya banyak di bidang tertentu, tapi di bidang yang lain malah tidak ada tenaga. Ya, sehingga ini diatur baik-baik, apalagi ada P3K dibagi agar teman-teman bisa saling support. Ya. Dan semua sudah tahu kerjanya masing-masing, kewenangannya masing-masing, sehingga kita bisa mengerjakan kerja tim. Jadi kalau si ini tidak ada, tidak semua bisa support. Si A ada ini pergi ke mana, ke Jawa, ke 2 minggu. Kita tunggu dulu dia pulang, baru kita bisa urusan masalah. Kan tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi mungkin strukturnya dilengkapi, ya. Bagi tugas yang benar, sesuai dengan aturan yang ada, kita bisa bekerja. Karena bagi saya tahun ini konsolidasi organisasi, dan dengan struktur. Kita atur squad, tahun depan tinggal gaspol. Yang mau bekerja sama dengan saya, monggo. Ya. Yang tidak mau bekerja sama juga tidak masalah, tidak dipaksa. Mau mengundurkan diri boleh, tapi sebelum mengundurkan diri saya periksa dulu. Gitu. Ini tapi ya boleh, silahkan. Ya, jadi yang mengundurkan diri itu kan harus tahu alasannya apa. Sehingga ketika dia berpindah ke dinas tertentu itu juga jangan sampai kodik, jangan sampai dia pindah di situ dia buat masalah lagi di situ, akhirnya jadi masalah, ya kan, merusak lagi dinas itu. Jadi saya perlu boleh silahkan ya, yang mau kerja sama dengan Ratu Angga, monggo bekerja sama, ya. Tapi kita bekerja bukan untuk diri saya, kita bekerja untuk modal-modal pada malam, ya. Karena apapun yang Bapak Ibu kerjakan, saya bilang ya kita berinvestasi, Pak. Jangan salah, kita punya keturunan tidak terberkati. Ya. Saya pun seperti itu, saya sedang belajar sekarang. Bagaimana keturunan saya bisa terberkati lagi? Karena apa yang saya lakukan hari ini? Ya. Saya tidak mau saya hebat hari ini, tapi saya keturunan nanti di bawah juga. Karena saya punya kita bekerja baik, bukan Bapak Ibu bekerja kepada saya, tapi kita harus mempelajari dan itu diskusikan kepada Tuhan. Jadi saya butuh tim yang bisa bekerja sama. Yang tidak bisa bekerja sama, lapor diri. Jangan bilang, oh itu saya dikenalkan, enak aja, aku udah bisa dipelajari kok. Apa yang sulit? Mau tes saya, bisa panggil orang lain, atau figur sini apa data. Oh, mau tes saya tarik semua data-data. Bisa. Jangan salah, Pak. Tidak ada, hanya sekarang itu saya cooling down untuk melihat bagaimana respon kawan-kawan, bagaimana bisa bekerja sama. Kalau menggunakan puasa, apa susahnya? Saya bayar orang aja kok. Saya tinggal bayar tim saya bayar tim yang maksudnya apa? Sudah, nah, sekian miliar, saya coba. Dan bisa aja kan? Tidak ada yang sulit ini barang, tapi bukan di situ letaknya. Ya. Saya sebagai pemimpin harus mengajak kalian untuk bekerja sama. Ada yang nanti bekerja sama, mau yang tidak mundur. Boleh, mama saya mau bekerja di sini, saya mau mundur. Mundur kemana? Saya ke dinas ini, atau mungkin saya mau mundur dari PNS. Boleh, tidak masalah, bukan hak. Ya, tapi kalau saya sebagai bupati, saya akan menggunakan juga, saya punya hak-hak. Ya, kemudian ke dinas mana, mutasi, rotasi, mempromosikan. Jika melakukan pelanggaran, saya bisa melakukan demosi. Ya, saya bisa melakukan pemecatan. Tapi sudah ada mekanisme yang terlewati. Sehingga saya melakukan pemecatan, saya punya kewenangan. Tapi kalau yang mau pindah atau dia mau berhenti pun, boleh dia mengundurkan diri dari PNS, boleh silakan. Tapi saya rekomendasikan untuk diperiksa dulu. Setelah diperiksa sudah bersih dia, oke, saya tanda tangan surat untuk pemberhentian. Kita enjoy aja, jangan kita tegang-tegang. Dan saya juga ini bukan cepat marah ini, ya. Saya juga kebilang masalah itu saya marah. Kalau memang ada orang masalah, mengecek, ya. Nah mungkin itu sudah dari saya. Maksudnya saya bisa berbicara ini Bapak Ibu, ya. Pesan saya ya kerja sebaik mungkin, ya. Bangun kerja tim, ini suasana bukan suasana individu, tapi bangun tim kerja, konsolidasi batin, ya. Dan batin ini harus batin kita ini terbangun dulu, gitu loh. Jangan sampai kita datang, contohnya mau ini kita mau Bapak Ibu dan kita staff yang lain keluar terlihat dan merasa saya paling dibutuhkan di sini. Saya ini kan paling di sini. Jadi apa yang bertemu dengan yang lain? Atau pimpinan lagi rapat, mulai tunjukkan apa namanya berdiri di luar, saya bisa sakit-sakit terserah itu udah terangkan. Kamu bisa dipindahkan lagi. Kan cuma saya ngerti di sini. Ya, ini pun juga aturan. Kalau mau ini apa atau di sini pergi bapak kerajaan.
itu, ya. Bersikap seperti permaisuri gitu loh, ya. Padahal yang keluar di luar orang tanya mana kalau kerajaan tidak ada kerajaan. Ngomong kayak permaisuri, ya. Sudahlah, ya. Nggak usah terlalu nafsu, nggak usah terlalu istilahnya apa ya. Biasa aja bekerja. Ya, itu yang saya mungkin yang dapat disampaikan, ya. Silakan mungkin Pak Kani, ada yang mau tambahkan? Ya, Pak. Baik Ibu, makasih Ibu. Saya sampaikan ya, kasih sama kamu. Ya. Guru itu punya pangkat itu lebih dari dinas. Ya, orang dinas itu rata-rata pangkat yang paling tinggi itu hanya kami saja 4A, 4B. Guru ada yang 4C, 4B. Ya, tapi kamu punya perlakuan, ya, jauh. Seolah-olah dia bawahan. Kalau di militer ini hormat. Ya, pangkat dandim di sini, ya, letkol. Tapi kalau dia pergi di sana ketemu orang di pusat yang pangkatnya di bawah, dia hormat. Itu orang di pusat hormat. Kita tidak. Kepala sekolah masuk selamat pagi kan kita tidak hormat. Kita anggap itu dia guru bawahan. Jangan, ya, jangan sekali-kali. Dan ini praktek ada. Dan sampai saat ini juga masih terjadi. Saya punya informasi, bukan saya tidak punya informasi. Ya, saya katakan begitu. Ya, kita beretika lah dengan guru-guru. Manusia juga mereka. Layani, sudah selesai pulang. Karena yang mereka ajarkan itu anak-anak kita juga. Yang bisa dipermudah, permudah. Jangan bersulit hanya untuk dapat. Rezeki itu pasti ada. Ya. Tidak susah. Biar uang tidak banyak juga, tapi kalau hidup juga enak-enak. Enjoy juga. Ya, tolong, ya, teman-teman. Ya, Pak Martin, ini kepala baru kita semua. Jangan lihat dia orang baru, lihat tugasnya. Ya, kalau sikapnya tidak bagus, tegur. Gitu. Jangan buat masalah. Ya, kalau kamu buat masalah, pimpinan juga setengah mati. Masih banyak yang harus diurus. Bukan satu dinas. Ya, kita kira itu. Ya, baik. Terkait itu jabatan, ya, kan sudah ada itu jabatan. Kita tahu bersama, ya. Bagaimana cara kita sebagai pimpinan. Saya juga tidak mau harus dibuat pastikan diri. Kita tidak begitu, ya. Tapi setidaknya kita ini berpendidikan. Kita ada pimpinan, ada pimpinan, ya. Jadi jangan terlalu merasa bahwa oke, itu benar, oke, ya. Saya beri pimpinan juga saya salah, saya tidak minta maaf. Saya juga tidak mungkin asal pukul aja gitu, ya. Tapi saya berharap ya kita tahu etika lah bicara, ya, berhadapan dengan pimpinan. Bukan lebih keras dengan suara dan pimpinan, karena itu. Kalau saya buang bukan geser di mana kan kalau bisa kan. Tapi kan tidak seperti itu. Ya, kita belajar, dipicut, ya. Sekarang kan ketika jadi pimpinan, terus kita diperlakukan sama staff seperti bagaimana? Tapi bagi saya saya tidak marah, ya, karena memang saya harus memahami itulah standar yang ada, itulah kemampuan dia untuk bisa beretika sebenarnya itu sudah. Gitu. Tapi bagi saya nggak mau memahami, saya punya standar khusus sudah. Ya. Jadi saya berharap kita ini sudah sarjana, sudah punya suami istri, ada sudah orang tua, kan nggak enak kan? Ya. Kalau dia sudah tidak punya etika, ya kalau saya sebagai pimpinan, harus ada yang marah, yang salah bagi saya harus harus tegas, harus marah. Masa kalau dikendalikan di daerah, ya? Gak mungkin misalnya orang tidak punya kewenangan terus asal-asal datang ini marah-marah. Itu saya punya kewenangan, wajar saya marah. Dan marah saya juga kan ada dasarnya. Jadi itu sekali lagi saya minta ya, pelayanan yang baik kepada guru. Ya. Coba kita lihat, saya begini ya, harusnya kalau itu bersyukur. Ya, Tuhan harus jadi PNS, ya, mengurus banyak orang. Saya dulu Bapak Ibu ya, banyak yang bilang saya minta di komisi 3 dulu untuk bisa hukum. Tapi Tuhan kasih saya di komisi 9. Saya berpikir ada apa di sini ya? Saya diperintahkan oleh kakak Anda di komisi 9. Ternyata berhubungan dengan masyarakat. Ketika saya berhubungan dengan masyarakat, saya bukan menunjukkan
semakin banyak, biar semakin banyak orang yang saya bantu. Kan begitu. Masa kita tega, coba orang tua kita, contoh kita orang tua dulu, datang di dinas, tiba-tiba kita di dinas perlakuan mereka seperti mungkin bagaimana coba kita dengar kita mama yang duduk tunggu atau kita mama yang duduk di situ di teras ini di lantai, hanya karena menunggu waktu, tunggu dengan muka yang bagaimana coba kalau kita mama di situ, pasti dia mungkin akan datang di kantor itu kita kalau kita PNS kita lihat kita mama begitu kan kasihan sama mama. Nah masa kita ini tidak punya nurani gitu loh, berbelas kasih gitu, orang sudah tak wih masih dengan tugasnya gitu loh. Ya, jadi yang saya harapkan sekali lagi ya bekerja dengan kasih, kita sudah bisa tidak terlalu sempurna, saya tidak mengenai ini bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik dan yang baik itu dalam proses semua gitu. Tapi setidaknya kita jangan berkembangkan. Tadi yang bilang sama Pak Inspektur, mohon maaf ya, jangan tunggu ketika kita mau bikin sesuatu baru kita rajin. Kalau tidak ada perhitungan kita dan kita awasan ini disuruh orang jangan. Ya, kasihan nanti kita berkacau, kasihan kita orang cucu nanti. Ya, selagi masih bisa berbuat baik sudah urusan berkat kemana kemana. Sehat aja itu berkat luar biasa gitu. Apa yang kita bisa menyaksikan kita berbuat baik anak cucu kita berbuat baik itu sudah kita lakukan gitu. Ya, karena tiap orang kita punya persoalan masing-masing, dia posisinya masing-masing. Tapi semua ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya itu bisa bermanfaat juga bagi kita. Ya, mungkin beberapa sekali lagi terima kasih ya Pak Inspektur, Pak Kadis, dan seluruh jajaran, semua staf yang ada. Sekali lagi saya berharap kita semua bisa bekerja lebih baik. Ya, tapi tetap pemeriksaan tetap berjalan. Ya, ini kemarin aja proses pemeriksaan. Maksudnya aja Pak Inspektur di, oke Pak ini data ini gitu aja. Dan kita mau anggap apakah ada hal yang berat sekali, pokoknya kita mau berusaha nggak takut. Tapi kita sedang mencari mulai benang merah itu kira-kira apa yang kurang ya. Malah saya bilang Pak Kadis ini ruang kesehatan kalian bukan bayar banyak, tapi ini kayaknya gerah kita di sini. Tambah AC, saya suruh untuk biar reginya aman. Jadi Pak bekerja tuh enak, orang datang buat pada sini nyaman. Malah sekarang ke depan kita renov, kita kasih bersih, kasih cantik gitu loh. Ya seperti mall pelayanan publik akan kita bangun sekarang, orang nyaman nyata. Bapak bekerja juga ya bisa maksimal. Saya kayaknya oke ruangan saya ber-AC ya. Saya bisa di malam karena menjujur ruangan ber-AC. Tapi di sini juga kalian betul dari ruangan publik. Jadi kalau bisa apa namanya lebih bagus, apa lebih kasih bagus lagi ke depan. Ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semoga Tuhan memberkati kita semua.